kompak. Jonathan Rea dan Scott Redding puji sirkuit Mandalika. Pebalap Kawasaki, Jonathan Rea, memuji sirkuit Mandalika yang menggelar balapan dengan trek basah. Disebutnya Mandalika memiliki trek basah dengan grip terbaik di dunia. Mandalika adalah salah satu trek balap basah dengan grip terbaik di dunia. Puji juara dunia World SBK 6 kali itu dikutip Speedweek tanggal 5 Desember tahun 2021. Akan tetapi, dia juga mengkritik masalah drainase pada sirkuit Mandalika. Menurutnya, ada satu sisi yang benar-benar masih menggenang di sebagian area. Mungkin ada yang bisa dilakukan untuk memperbaiki masalah drainase itu, ujarnya. Namun, sesuatu yang fantastis telah dicapai di Mandalika. 4 minggu sebelum balapan akhir pekan saya melihat gambar trek balap yang belum komplit atau belum selesai. Tapi kemudian kejuaraan kelas dunia akan diadakan di sana. Anda hanya perlu memberi selamat kepada mereka. Pertemuan itu merupakan pengalaman yang luar biasa, lanjut Rea. Musim 2022 mendatang, balapan World SBK di Mandalika kembali digelar pada November. Lagi-lagi musim hujan di sana. Jonathan Rea berharap waktu balapan di Mandalika bisa disesuaikan sehingga tidak diguyur hujan saat balapan. Menyesuaikan jadwal akan membantu. Jika balapan berlangsung pada pukul 2 siang, kami tidak bisa balapan dalam kondisi hujan seperti itu. Saat ini hujan sekitar jam 3 sore, kata Rea. Senada dengan Jonathan Rea, pembalap Ducati, Scott Redding merasa sangat menikmati membalap di sirkuit Mandalika. Redding mengaku terkejut trek sirkuit Mandalika tetap membuat ban melekat dengan grip yang banyak, kendati tergenang air. Itulah mengapa para pembalap mampu tampil kencang di race 2 yang basah. Treknya memiliki grip yang sangat banyak, jadi ini cukup mengasyikkan karena tidak banyak slide. Jadi Anda bisa tampil menekan sama halnya di kondisi kering. Apabila suhunya lebih rendah, saya rasa trek ini memiliki grip yang banyak. Tapi hingga kini, ini balapan yang asyik di Mandalika, ucap pembalap yang menempati posisi 2 di race kedua. Satu hal yang menjadi perhatian Redding adalah perlunya penyelenggara memperbaiki saluran drainase sirkuit, karena ketika hujan turun, air tidak cepat terbuang dan sejumlah trek terdapat genangan air. Trek ini dibangun dalam waktu yang cukup cepat. Ketika terburu-buru, Anda sering membuat kesalahan. Itu normal, dan tentunya jangan berharap hujan deras seperti ini, ucap Redding. Drainase salah satu hal yang perlu ditingkatkan. Tapi kita masih belajar, karena ketika kita melihat ke sini 6 bulan lalu, ini belum jadi apa-apa, kata Redding yang menutup musim di peringkat 3 klasemen WSBK setelah Razgatlioglu merebut titel juara dunia pertamanya mematahkan dominasi 6 musim Jonathan Rea. Di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Indonesia menggelar World Superbike pada 11–13 November tahun 2022. Berbeda dengan musim 2021, Mandalika bukan menjadi seri penutup World SBK untuk tahun depan. Setelah seri Mandalika, masih ada 2 balapan lagi yang digelar, yakni Phillip Island Circuit Australia, dan satu sirkuit yang berstatus TBA. World Superbike Phillip Island Australia bakal ditaruh sebagai salah satu seri terakhir, sekaligus comeback setelah absen 2 musim sejak pandemi COVID-19. Meski begitu, satu seri terakhir belum ditentukan. Kabarnya, WSBK Istanbul siap digelar untuk merayakan juaranya Toprak Razgatlioglu. Untuk bisa menggelar ajang balapan kelas dunia, jenis aspal yang digunakan tidak boleh sembarangan. PT Indonesia Tourism Development Corporation, PT ITDC, mendatangkan langsung aspal dari Inggris untuk memoles lapisan ketiga atau lapisan paling atas. Adapun lapisan aspal atas yang digunakan berjenis stone mastic asphalt atau SMA. Sebagai informasi, lapisan aspal SMA ini diklaim bisa memperkuat struktur lapisan permukaan lintasan supaya kuat, dengan prinsip kontak stone by stone untuk memperkuat struktur lapisan. Tidak banyak sirkuit di dunia yang sudah memakai aspal jenis ini. Saat ini yang sudah memakai antara lain sirkuit Silverstone, Inggris, sirkuit Dubai dan sirkuit Phillip Island, Australia. Aspal tipe ini memiliki daya penetrasi tinggi atau penetration grade 82.
Dan ini baru keluar tahun 2014 sampai tahun 2015, sehingga tidak banyak sirkuit di dunia yang sudah memakai aspal jenis ini. Ujar Direktur Konstruksi MGPA Dwianto. Sebelumnya, diungkapkan Direktur Utama PT Indonesia Tourism Development Corporation, ITDC, Abdul Bar M. Mansur, pekerjaan penghamparan aspal pada trek utama menggunakan 3 unit alat finisher. Dengan teknologi satelit yang menjamin kualitas permukaan dan kemiringan sesuai desain, serta diawasi langsung oleh tenaga profesional. Dengan bahan aspal dan proses pengerjaan yang berkualitas, sirkuit Mandalika diklaim aman digunakan untuk motor-motor berkecepatan tinggi. Abdul Bar mengatakan jika sirkuit Mandalika menjadi salah satu sirkuit yang bisa menawarkan kecepatan 330 km per jam dengan tetap memiliki tingkat keamanan yang tinggi bagi pembalap. Total ada 3 lapis aspal di trek land sirkuit Mandalika, yang memiliki panjang 4,3 km dengan 17 tikungan. Lapisan aspal bawah menggunakan batu dari Lombok Utara dan Lombok Timur. Selain itu, batu tahu agregat kasar juga didatangkan dari Palu, Sulawesi Tengah, untuk memperkuat struktur lintasan utama. Material aditive selulose fiber dari Jerman juga didatangkan untuk bisa merekatkan batu dan aspal, serta limestone filler yang berasal dari Ponorogo dan Probolinggo, Jawa Timur. Setelah sukses menggelar WSBK di November lalu, sirkuit Mandalika juga bersiap untuk gelaran MotoGP pada Maret tahun 2022 mendatang. Yang sebelumnya akan diadakan juga tes pramusim di Februari tahun 2022.